Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yasen dengan NIM 19136129. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik spasial yang bertujuan sebagai tugas individu 4 mengenai studi kasus yang menggunakan penyelesaian autokorelasi spasial. Langsung saja. Studi kasus dengan penyelesaian autokorelasi spasial, yaitu analisis pola spasial penyakit demam berdarah dengue di Kota Bandung menggunakan indeks Moran. Sebaran penyakit demam berdarah dapat dianalisis secara spasial, yaitu dengan autokorelasi spasial, agar kita mengetahui pola hubungan korelasi antar lokasi. Metode yang digunakan pada autokorelasi ini adalah metode indeks Moran. Dengan metode itu, kita dapat menentukan hubungan autokorelasi spasial dalam penyebaran penyakit demam berdarah, serta menentukan pola sebaran penyakit demam berdarah di Kota Bandung secara spasial atau keruangan. Ada atau tidaknya autokorelasi spasial dalam sebuah dataset, dilakukan uji statistik Morans dengan nilai harapannya. Adapun tahapan uji statistik sebagai berikut. Yang pertama atau A, penentuan hipotesis. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol biasanya dilambangkan dengan H0 atau hipotesis uji satu arah. Untuk hipotesis alternatif ada H1, 1 lebih besar daripada 0. Dan yang kemudian yang B, penentuan nilai kritis. Nilai kritis dilambangkan dengan Z kritis atau ZA. Dihitung dengan A dibagi 2 untuk derajat kepercayaan adalah 99%. Ketiga, penentuan nilai uji. Nilai uji dilambangkan dengan ZI, dihitung dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai harapan statistik EI menggunakan rumus E sama dengan 1/N kurang 1. Kemudian menghitung nilai variansi menggunakan rumus pertama var sama dengan N pangkat 2 S pangkat 1 dikurang N kali S pangkat 2 tambah C ditambah 3 dikali C pangkat 2 per C pangkat 2 N pangkat 2 dikurang 1. Yang mana dalam penyederhanaannya sebagai berikut. Ada S1 sama dengan sigma NI sama dengan 1 C sigma NJ sama dengan I J sama dengan 1 buka kurung C IJ ditambah CJI pangkat 2 dan dibagi 2. Di mana penjelasannya CIJ sama dengan elemen matriks contiguity dan CI sama dengan total nilai baris ke I matriks continuity dan CJ sama dengan total nilai kolom ke I matriks contiguity. Yang ketiga, menghitung nilai uji statistik menggunakan rumus Z sama dengan I dikurang E per akar variansi, di mana I adalah nilai Morans, Z nilai statistik uji Morans, dan E nilai harapan dari Morans, kemudian variansi dari Morans. Kemudian yang D, pengambilan keputusan yang diambil mengacu kepada diterima atau tidaknya hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Adapun keputusan yang dapat diambil yaitu menerima H0
bila nilai uji berada di bawah nilai kritis. Nilai kritis atas. Ada 3 kemungkinan, yaitu menerima H0 bila nilai uji di atas nilai kritis bawah. B. Menolak H0 jika nilai uji di bawah nilai kritis bawah. Dan C. Menolak H0 jika nilai uji di atas nilai kritis atas. Selanjutnya untuk mengidentifikasi autokorelasi yang terjadi, apakah termasuk autokorelasi positif atau autokorelasi negatif. Untuk pola pengelompokan dan penyebaran antar lokasi dapat disajikan dengan Moran scatter plot. Moran scatter plot menunjukkan hubungan antar nilai amatan pada suatu lokasi dengan rata-rata nilai amatan dari lokasi-lokasi yang bertetanggaan dengan lokasi yang bersangkutan. Moran scatter plot adalah salah satu cara untuk menginterpretasikan statistik Morans. Moran scatter plot merupakan alat untuk melihat hubungan antara Z standarisasi atau nilai pengamatan yang distandarisasi dengan nilai rata-rata lokal yang dihitung dari matriks pembobot WZ standarisasi. Yaitu nilai rata-rata lokal yang dihitung dari matriks pembobotan spasial. Untuk lebih jelas kita lihat gambar berikut. Ini adalah kuadran yang dibuat yang terbentuk hasil dari Moran scatter plot. Moran scatter plot terbagi atas 4 kuadran, yaitu yang pertama kuadran 1 disebut height, menunjukkan daerah yang mempunyai nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai pengamatan tinggi. Berarti perbandingan nilainya sama-sama tinggi, baik daerah ataupun nilai sama-sama tinggi. Kuadran 2 terletak di kiri atas disebut low height, menunjukkan daerah dengan pengamatan rendah tetapi dikelilingi oleh daerah yang nilai pengamatannya tinggi. Untuk kuadran 2 memiliki pengamatan yang rendah tapi nilainya tinggi. Untuk kuadran 3 terletak di kiri bawah disebut low, menunjukkan daerah dengan nilai pengamatan rendah dan dikelilingi oleh daerah dengan nilai pengamatan rendah juga. Berarti baik pengamatan ataupun nilainya sama-sama rendah untuk kuadran 3. Dan kuadran 4 terletak di bawah kanan disebut height low, menunjukkan daerah dengan nilai pengamatan tinggi yang dikelilingi oleh daerah dengan nilai pengamatan rendah. Untuk kuadran 4 berbanding terbalik dengan kuadran 2, yang mana kuadran 2 memiliki nilai pengamatan yang rendah, memiliki pengamatan yang rendah dan nilai pengamatan yang tinggi. Untuk kuadran 4, nilai pengamatan yang tinggi tapi dikelilingi oleh nilai pengamatan yang rendah. Moran scatter plot yang banyak menempatkan pengamatan di kuadran height dan kuadran low akan cenderung mempunyai nilai autokorelasi spasial yang positif. Sedangkan Moran scatter plot yang banyak menempatkan pengamatan di kuadran HL atau height low dan LH atau low height akan cenderung mempunyai nilai autokorelasi spasial yang negatif. Untuk memperjelas hasil analisis, maka posisi masing-masing pengamatan pada Moran scatter plot dapat dipetakan pada masing-masing letak geografis daerah dalam suatu peta tematik. Dari proses pengolahan data tersebut menggunakan metode Morans, didapat hasil berupa scatter plot dan peta pola sebaran penyakit demam berdarah dengue di Kota Bandung. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.